Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya cintai, semoga Allah selalu memberikan kesehatan, ketenangan hati, dan umur yang penuh berkah kepada kita semua. Beberapa waktu lalu, seorang pasien saya bernama Pak Hasan, usia 69 tahun, datang dengan wajah lelah. Beliau berkata, "Dok, hampir setiap malam saya bangun 3-4 kali. Kadang karena ingin buang air kecil, kadang hanya terbangun begitu saja. Akhirnya, pagi hari badan saya terasa remuk dan salat subuh pun sulit saya jalani dengan khusyuk." Cerita seperti ini bukan hanya dialami Pak Hasan. Banyak lansia yang menganggap tidur gelisah di malam hari itu wajar, bagian dari proses penuaan. Padahal, sebenarnya sulit tidur nyenyak adalah kondisi medis dan bisa diatasi dengan cara yang tepat. Dalam video kali ini, kita akan membahas kenapa banyak orang tua sulit tidur nyenyak apa, penyebab medis dan gaya hidupnya, serta solusi islami dan alami yang bisa Bapak Ibu lakukan mulai malam ini. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita renungkan sejenak. Berapa kali dalam seminggu Bapak Ibu terbangun di tengah malam? Apakah sering gelisah, susah memejamkan mata kembali, lalu akhirnya hanya bisa tidur sebentar menjelang subuh? Kondisi ini sangat umum dialami para lansia. Banyak yang berkata, ini sudah biasa karena usia. Padahal, anggapan itu keliru. Sulit tidur nyenyak bukan sekadar tanda penuaan, melainkan masalah kesehatan yang nyata. Tidur yang tidak nyenyak membuat tubuh tidak mendapat kesempatan untuk memperbaiki sel, menurunkan tekanan darah, dan mengistirahatkan otak. Akibatnya, saat pagi tiba tubuh terasa berat, otot lemah, dan pikiran tidak segar. Lansia jadi mudah lupa, cepat marah, dan ibadah pun terasa kurang khusyuk karena badan tidak bugar. Saya sering melihat pasien yang tadinya aktif setelah mengalami gangguan tidur bertahun-tahun menjadi cepat letih dan jarang keluar rumah. Padahal, tidur nyenyak adalah bagian penting dari kesehatan menyeluruh, sama pentingnya dengan makan sehat dan olahraga. Jadi, Bapak Ibu jangan remehkan masalah tidur gelisah di usia senja. Ini bukan hal sepele. Jika dibiarkan, akan memengaruhi kualitas hidup kita secara keseluruhan. Bapak dan Ibu yang saya cintai, setelah kita memahami bahwa sulit tidur nyenyak bukanlah hal wajar, mari kita lihat apa saja penyebab utamanya. Dengan mengetahui penyebab, kita bisa mencari solusi yang tepat. 1. Perubahan hormon tidur. Seiring bertambahnya usia tubuh kita memproduksi hormon melatonin lebih sedikit. Melatonin inilah yang mengatur siklus tidur dan bangun. Akibatnya, lansia lebih cepat mengantuk di sore hari, tetapi justru sering terbangun di tengah malam. Tidur jadi dangkal, tidak sampai tahap dalam yang memulihkan tubuh. 2. Penyakit penyerta. Banyak lansia memiliki kondisi medis seperti hipertensi, diabetes, pembesaran prostat, nyeri sendi, atau penyakit jantung. Semua ini bisa membuat tidur terganggu. Contohnya, Pak Slaman, 72 tahun, harus bangun berkali-kali karena sering buang air kecil akibat masalah prostat. Gangguan medis ini membuat tidur nyenyak menjadi sulit tercapai. 3. Kebiasaan malam yang keliru. Tanpa sadar, beberapa kebiasaan sederhana bisa merusak kualitas tidur. Misalnya, minum kopi atau teh setelah sore hari, makan berat setelah isya, atau terlalu lama menonton televisi dan menggunakan ponsel sebelum tidur. Cahaya biru dari layar membuat otak tetap terjaga meski tubuh lelah. 4. Faktor emosional dan psikologis. Rasa cemas, kesepian, atau pikiran yang terus berputar juga sering menjadi penyebab.
banyak lansia yang merasa takut sakit takut menjadi beban keluarga atau teringat masa lalu yang berat. Semua itu membuat hati gelisah sulit untuk benar-benar rileks dan akhirnya tidur terganggu. Bapak dan Ibu, 4 hal inilah yang paling sering saya temukan dalam praktek sehari-hari. Dengan memahami penyebab, kita bisa melangkah ke solusi yang lebih tepat, baik secara medis maupun Islami. Bapak dan Ibu yang saya cintai, mungkin ada yang berpikir, meskipun tidur saya sering terbangun, toh besok pagi saya masih bisa beraktivitas. Namun, kenyataannya kurang tidur atau tidur yang tidak nyenyak membawa dampak yang jauh lebih serius daripada yang kita bayangkan. 1. Dampak pada kesehatan fisik. Saat tidur tubuh sebenarnya sedang melakukan perbaikan. Tekanan darah menurun, jantung beristirahat, dan sistem kekebalan diperkuat. Jika tidur terganggu, semua proses ini tidak berjalan sempurna. Akibatnya, risiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung, hingga stroke meningkat. Saya pernah menangani seorang pasien, Bu Aminah, 67 tahun, yang mengira hanya kurang tidur biasa. Setelah diperiksa, ternyata tekanan darahnya melonjak dan memicu serangan jantung ringan. Semua berawal dari tidur yang tidak berkualitas selama bertahun-tahun. 2. Dampak pada otak dan daya ingat. Tidur nyenyak sangat penting untuk fungsi otak. Saat kita tidur dalam otak, menyimpan memori, membersihkan racun, dan menyiapkan fokus untuk esok hari. Bila tidur terputus-putus otak, tidak sempat melakukan pembersihan ini. Hasilnya, lansia menjadi mudah, lupa, sulit konsentrasi, dan cepat bingung. Tidak jarang, gangguan tidur kronis dikaitkan dengan meningkatnya risiko demensia atau pikun di usia lanjut. 3. Dampak pada kesehatan emosional. Kurang tidur membuat hati menjadi tidak stabil. Lansia jadi lebih mudah marah, tersinggung, atau merasa sedih berlebihan. Banyak pasien saya yang mengaku setelah beberapa malam kurang tidur, mereka jadi enggan bertemu orang lain dan memilih menyendiri. Perasaan kesepian pun semakin dalam yang akhirnya memperburuk kualitas tidur. Ini lingkaran setan yang harus segera diputus. 4. Dampak pada ibadah dan kualitas hidup. Tidur yang tidak nyenyak juga memengaruhi ibadah kita. Bayangkan jika bangun subuh dalam keadaan lelah, kepala pusing, dan hati gelisah, salat pun terasa berat, sulit khusyuk. Padahal tidur yang cukup dan berkualitas adalah bagian dari menjaga amanah tubuh yang Allah titipkan. Rasulullah pun mencontohkan adab tidur yang baik agar tubuh siap beribadah dengan maksimal di siang hari. 5. Kehidupan sehari-hari. Tidur yang buruk membuat tubuh lemas di siang hari. Lansia lebih berisiko jatuh karena kehilangan keseimbangan, dan aktivitas sederhana seperti berjalan ke masjid atau bercengkerama dengan cucu terasa sangat berat. Akhirnya, kualitas hidup menurun, lansia menjadi pasif, dan kesehatan secara keseluruhan memburuk. Bapak dan Ibu, semua dampak ini menunjukkan bahwa tidur nyenyak bukanlah sekadar kenyamanan, melainkan kebutuhan dasar. Jika kita terus menganggapnya wajar, kita sedang membiarkan tubuh dan jiwa kita melemah perlahan. Karena itu, mencari solusi adalah langkah yang sangat penting. Bapak dan Ibu yang saya cintai, setelah kita memahami penyebab dan dampak dari sulit tidur nyenyak, sekarang mari kita fokus pada solusinya. Kabar baiknya, banyak cara sederhana, alami, dan sesuai tuntunan Islam yang bisa membantu kita tidur lebih tenang tanpa harus bergantung pada obat tidur. 1. Rutinitas Islami. Sebelum tidur, Islam mengajarkan adab tidur yang luar biasa, bermanfaat untuk kesehatan. Misalnya, berwudu sebelum tidur, membuat tubuh segar dan hati tenang. Membaca doa zikir atau ayat-ayat pendek Al-Quran
menenangkan pikiran dari rasa cemas. Tidur dengan posisi miring ke kanan, seperti yang disunnahkan Rasulullah, terbukti secara medis baik untuk jantung lambung dan pernapasan. Jika ini dijadikan kebiasaan, insya Allah tidur akan lebih nyenyak dan penuh keberkahan. 2. Atur pola tidur yang teratur. Tubuh kita punya jam biologis atau circadian rhythm. Jika Bapak Ibu tidur dan bangun di jam yang berbeda-beda, setiap hari tubuh akan kebingungan. Karena itu, usahakan tidur di jam yang sama setiap malam, misalnya pukul 21.30-22 kasa dan bangun sebelum subuh. Konsistensi ini membantu hormon tidur bekerja lebih baik. 3. Hindari makanan dan minuman perusak tidur. Salah satu kesalahan paling sering adalah minum kopi atau teh setelah sore hari. Kafein bisa bertahan hingga 8 jam dalam tubuh, membuat otak tetap terjaga. Selain itu, hindari makan berat setelah salat Isya, karena lambung yang bekerja keras membuat tubuh sulit beristirahat. Jika lapar, pilih camilan ringan seperti pisang atau segelas susu hangat. 4. Lakukan aktivitas fisik ringan. Di siang hari olahraga, teratur membantu tubuh lebih mudah tidur nyenyak. Tidak perlu berat, cukup jalan kaki 20-30 menit, senam ringan, atau berkebun. Hindari olahraga berat menjelang malam karena justru membuat tubuh terlalu aktif. 5. Ciptakan suasana kamar yang nyaman. Kamar tidur bukan tempat menonton TV atau bermain ponsel, tetapi tempat beristirahat. Pastikan pencahayaan redup, suhu ruangan sejuk, dan kasur nyaman. Jika ada jam dinding berdetik keras atau suara bising dari luar, usahakan diminimalisir. Lansia lebih sensitif terhadap gangguan suara, jadi suasana hening sangat penting. Nah, relaksasi sebelum tidur. Teknik sederhana seperti menarik napas dalam-dalam, mendengarkan murotal dengan suara lembut, atau memijat ringan di telapak kaki bisa membantu menenangkan saraf. Saya sering menyarankan pasien untuk membuat ritual 10 menit sebelum tidur, matikan lampu, duduk tenang, baca doa, lalu baringkan tubuh. 7. Kelola pikiran dan emosi. Banyak lansia sulit tidur bukan karena sakit fisik, melainkan karena hati yang gelisah. Menulis rasa syukur setiap malam bisa membantu mengurangi beban pikiran. Ingatlah janji Allah, ala bidzikrillahi tathmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dengan hati yang tenang, insya Allah tidur pun lebih nyenyak. 8. Konsultasi medis bila perlu. Jika sudah mencoba berbagai cara, tetapi tidur tetap terganggu, jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter. Bisa jadi ada penyakit penyerta seperti gangguan prostat, diabetes, atau gangguan hormon yang perlu ditangani. Ingat, mencari pertolongan medis adalah bagian dari ikhtiar yang diperintahkan dalam Islam. Bapak dan Ibu, solusi-solusi ini sederhana namun kuat. Kuncinya adalah konsistensi, membiasakan diri sedikit demi sedikit hingga tubuh mengenal pola baru. Dengan ikhtiar ini, insya Allah tidur akan kembali pulas, tubuh segar, dan ibadah lebih khusyuk. Bapak dan Ibu yang saya cintai, dari perjalanan kita malam ini, ada beberapa pelajaran penting yang perlu kita bawa pulang ke hati. Pertama, sulit tidur nyenyak di usia senja bukanlah hal wajar yang harus diterima begitu saja. Ini adalah kondisi medis yang bisa diperbaiki, dan dengan ikhtiar yang benar, tidur yang tenang tetap bisa kita raih. Kedua, penyebab gangguan tidur pada lansia sangat beragam. Perubahan hormon, penyakit penyerta, kebiasaan malam yang kurang baik, hingga pikiran dan emosi yang tidak terkelola. Mengetahui penyebab inilah yang menjadi kunci agar kita bisa memilih solusi yang tepat untuk diri kita masing-masing. Ketiga, tidur nyenyak adalah salah satu bentuk ibadah. Rasulullah mencontohkan adab tidur
bukan hanya sebagai sunnah, tetapi juga sebagai cara menjaga kesehatan. Tidur yang cukup membuat tubuh segar, otak tajam, hati tenang, dan ibadah pun lebih khusyuk. Bukankah Allah sudah berfirman dalam Al-Quran bahwa malam diciptakan sebagai waktu untuk beristirahat? Maka menjaga kualitas tidur adalah bagian dari syukur kita atas nikmat Allah. Sekarang, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk merenung. Apa satu hal kecil yang bisa Anda ubah malam ini agar tidur lebih nyenyak? Apakah itu dengan mematikan ponsel, lebih awal minum segelas susu hangat, atau membaca doa sebelum memejamkan mata? Pilih satu langkah sederhana dan mulai biasakan setiap malam. Ingatlah, perubahan besar sering berawal dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Jika kita menjaga tubuh dengan baik, insya Allah tubuh pun akan menjaga kita, memberi kekuatan, kejernihan pikiran, dan kebahagiaan di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sudah membahas panjang lebar tentang sulit tidur nyenyak di usia senja, mulai dari penyebab medis dampak yang berbahaya jika dibiarkan, hingga solusi Islami dan alami yang bisa kita praktikkan setiap malam. Semoga penjelasan ini membuka mata kita semua bahwa kualitas tidur bukan sekadar kenyamanan, tetapi sebuah kebutuhan mendasar yang menentukan kesehatan, kebahagiaan, bahkan kekhusyukan ibadah kita. Saya ingin mengingatkan kembali 3 hal penting. Jangan anggap insomnia di usia tua itu wajar, kenali penyebab dan cari solusi Islami serta medis, dan mulailah dengan perubahan kecil yang konsisten. Insya Allah, tubuh kita akan lebih sehat, pikiran lebih jernih, dan hati lebih tenang. Sekarang, saya ingin mendengar dari Bapak dan Ibu. Silakan tuliskan pengalaman pribadi di kolom komentar. Apa kesulitan terbesar Anda saat tidur malam dan solusi apa yang pernah Anda coba? Dengan berbagi, insya Allah kita bisa saling menguatkan karena pengalaman Bapak Ibu mungkin bisa menjadi inspirasi bagi lansia lain yang sedang berjuang. Akhirnya, marilah kita tutup dengan doa. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan tubuh kita, menenangkan hati kita, dan memberi kita malam-malam yang penuh ketenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami.